Shalom anak-anak, bertemu lagi kita pada hari ini dalam ibadah sekolah minggu. Apa kabar semua? Cikgu harap semua anak-anak dalam keadaan yang sehat. Baiklah, sebelum kita memulakan ibadah kita, cikgu akan bawa kita semua untuk berdoa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih atas pimpinan penyertaan kuasa-Mu sepanjang minggu ini, dan pada hari ini kami ingin beribadah dalam sekolah minggu. Pada minggu ini berkati kami, sertai kami dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Seterusnya kita akan bermain permainan games untuk minggu ini. Siapa sudah sedia? Katakan I'm ready. Okay. Games kita pada minggu ini berbunyi dengar kata Yesus. Siapa pernah main games ini? Angkat tangan. Okay. So kalau cikgu kata pegang mulut, kamu kena buat apa? Kamu tidak perlu buat apa-apa sebab cikgu yang kata. Tapi kalau cikgu kata, Yesus kata pegang mata. Okey, kalau Yesus yang kata, anak-anak kena ikut. Okey. Dengar baik-baik apa yang cikgu katakan. Cikgu kata pegang telinga. Siapa yang pegang telinga tadi? Kalau cikgu yang kata sekarang untuk game ni kamu tidak perlu ikut. Tapi kalau Yesus yang kata, kamu kena ikut. Okey? Sekali lagi. Yesus kata pegang rambut. Okey, siapa tidak ikut cakap Yesus tu? Okey, sekarang kamu pegang rambut. Okey. Seterusnya, Yesus kata pegang hidung. Okey, siapa yang pegang tempat lain? Okey, seterusnya, Yesus kata tutup mata. Yesus kata lompat. Cikgu kata pegang hidung. Yesus kata pegang telinga. Siapa yang tak ikut cakap Yesus? Okey, seterusnya cikgu kata duduk. Siapa yang duduk tadi? Bukan Yesus kata tidak perlu ikut. Seterusnya Mami kata tepuk tangan. Ada yang tepuk tangan kah? Sebab itu bukan Yesus yang kata tapi mami kamu. Kalau mami kamu suruh di rumah boleh, tapi kalau dalam game ini kamu hanya dengar apa yang Yesus katakan. Okey, seterusnya. Yesus kata tepuk tangan. Yesus kata angkat tangan. Yesus kata lompat. Yesus kata lompat. Adakah yang tidak ikut Yesus kata tu? Okey. Okey, semua anak-anak enjoy games tadi? Okey, pengajaran daripada games ini, apapun yang Yesus katakan di dalam Alkitab yang kita dengar daripada ajaran cikgu-cikgu kita, kita kena dengar dan kita kena ikut. Okey? So, kita jumpa lagi di games minggu hadapan. Bye. Saya ingin membawa anak-anak semua berdiri. Sebentar lagi kita akan memuji dan menyembah Tuhan kita. Okey, semua sudah berdiri? Okey, lagu kita yang pertama adalah Satu Anak Tuhan, Pergi Sekolah Minggu. Mari kita nyanyi bersama-sama dengan gerakan tubuh badan kita. Kita mau menyanyikan lagu ini bersama-sama. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu.
Lagu kita yang kedua adalah Hati yang Gembira adalah Obat. Mari kita nyanyi lagu ini. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, Engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi, katanya, Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai raja orang Yahudi. pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus.
mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Anak-anak sedang mendengar cerita tentang Tuhan Yesus mati untuk kita sebentar tadi. Apa yang anak-anak belajar daripada cerita itu? Cerita yang anak-anak dengar sebentar tadi adalah cerita yang paling sedih di dalam Alkitab. Tetapi ia juga adalah cerita yang membuatkan kita gembira. Orang ramai yang berdiri berdekatan kayu salib beranggapan bahawa Yesus tidak dapat menolong dirinya sendiri. Mereka berkata kepada Yesus, "Kalau benar dia Raja Israel, turunlah dari kayu salib itu sekarang, baru kami percaya kepadanya." Bolehkah Yesus melakukannya? Ya, dia boleh, tetapi dia tidak mau melakukannya. Jika dia tidak mati untuk dosa-dosa kita tidak dapat diampuni. Anak-anak, adakah kamu masih ingat apa yang Yesus katakan sebelum dia disalibkan? Dia berkata, "Aku akan mati, tetapi selepas hari ketiga, aku akan bangkit." Apa yang Yesus katakan akan terjadi. Tuhan Yesus sangat mengasihi saya dan sangat mengasihi anak-anak semua. Mari kita katakan kepada Tuhan Yesus, "Terima kasih Yesus." Tiba masa untuk kita membacakan ayat hafalan. Pada minggu ini, cikgu akan bacakan ayat hafalan kita. Tetapi cikgu ingin sekali lagi mengingatkan agar anak-anak akan menghantar video anak-anak membacakan ayat hafalan pada minggu ini
kepada Cikgu Alicia sebelum hari Sabtu. Dan biarlah video itu diambil secara melintang. Okey. Ayat hafalan kita pada minggu ini di dalam Yohanes pasal 12 ayat 32. Apabila aku diangkat tinggi di atas bumi, aku akan menarik semua manusia kepadaku. Sekali lagi, Yohanes 12 ayat 32. Apabila aku diangkat tinggi di atas bumi, aku akan menarik semua manusia kepadaku. Baiklah anak-anak, saat ini kita akan masuk dalam persembahan. Dan sebelum kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, Cikgu akan bawa kita berdoa sekali lagi. Mari kita cuci tangan dan berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di syurga, pada saat ini kami akan memberi, persiapkan hati kami, biarlah semua yang kami berikan adalah yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua persembahan kami ke dalam tangan-Mu dan kami sudah berdoa. Amin. Ibadah sekolah minggu kita pada minggu ini sampai di sini sahaja. Cikgu harap semua anak-anak diberkati dengan cerita ayat firman Tuhan, puji-pujian yang telah kita naikkan sebentar tadi. Dan untuk doa penutup, sekali lagi mari Cikgu bawa kita dalam doa bersama. Baiklah, tutup mata dan lipat tangan. Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu sepanjang ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Biarlah semua yang kami pelajari hari ini akan kami gunakan menjadi berkat untuk kami, keluarga dan kawan-kawan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dalam kehidupan kami dan kami bersyukur punya Allah yang baik seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan selamat pagi semua. Hari ini saya akan membaca ayat hafalan Matius pasal 26 ayat 41e. Berjaga dan berdoalah, takut nanti kamu tergoda. Sekian, terima kasih. Kawan, hari ini saya akan membaca ayat hafalan Matius 26 ayat 41e. Berjaga dan berdoalah, takut nanti kamu tergoda. Baik kawan-kawan, hari ini saya akan baca ayat hafalan Matius 26 ayat 41. Berjaga dan berdoalah, takut nanti kamu tergoda.